Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu beberapa datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka bercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu terbanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama 1 tahun ini lagi. Aku akan mencanggul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, penderitaan dan kematian berakar pada dosa. Penderitaan dan kematian berakar pada dosa. Tetapi kita juga harus hati-hati. Kenapa? Karena relasi antara dosa dan penderitaan itu tidak selalu sejajar dan selalu jelas. Tidak bisa selalu dihitung dengan rumus matematika. Tidak seperti 1 tambah 1 sama dengan 2, ya. Tidak bisa semudah itu. Bahkan relasi antara dosa dan penderitaan kematian ini diliputi dengan misteri. Dengan misteri. Oleh karena itu Yesus menggunakan contoh-contoh kejadian pada masanya untuk menerangkan realitas ini. Apakah berarti orang-orang yang dibunuh Pilatus dengan kejam, dengan sadis itu dosanya banyak? Yesus bilang belum tentu. Masih banyak orang Galilea lain yang dosanya jauh lebih besar. Apakah orang-orang 18 orang di Yerusalem yang terkena musibah, ya, ini dosanya besar? Yesus bilang belum tentu. Masih banyak orang-orang di Yerusalem yang dosanya lebih besar. Kadang-kadang ada pola pikir seperti itu, bahwa kalau kita dosa besar otomatis penderitaan kita juga besar. Seolah-olah ada relasi sejajar, ya. Dan pola pikir seperti ini masih banyak di antara kita. Ya, masih banyak di antara kita. Kalau kita melihat mungkin ada keluarga yang bermasalah, kita bilang, "Wah, ini karena kamu tidak setia. Wah, ini karena kamu melakukan dosa berat." Kalau kita melihat ada seorang yang sakit atau ya cacat, kita langsung bilang, "Wah, ini hukuman Tuhan buat kamu karena kamu berdosa." Kalau kita lihat ada seseorang yang bisnisnya berantakan, bisnisnya gagal, kita bilang, "Wah, ini karena kamu melakukan kecurangan, dosa, ya, dihukum Tuhan." Tapi pada realitasnya tidak segampang itu. Ada keluarga-keluarga yang setia tapi tetap saja mengalami banyak permasalahan dalam keluarga mereka. Ada orang yang baik
yang setia kepada Yesus tapi tetap saja ya sakit. Ada orang yang jujur dalam bisnis mereka tapi tetap saja usahanya tidak berhasil. Jadi relasinya memang tidak semudah itu. Dan kadang-kadang kita tidak mengerti karena diliputi oleh misteri. Tapi pesan Yesus tetap sama. Kalau kita tidak bertobat, semua akan binasa. Bahkan orang-orang yang tidak bersalah pun ikut binasa. Itu efek dosa yang luar biasa. Makanya panggilan Yesus selalu pertobatan. Panggilan para nabi selalu pertobatan. Panggilan para kudus selalu pertobatan. Kemarin saya juga baru membahas ya tentang penampakan Bunda Maria di Fatima. Dan pesan utamanya satu, pertobatan. Karena kalau tidak, maka bencana besar akan datang dan menghancurkan banyak orang bahkan yang tidak bersalah. Nah, dalam konteks inilah Tuhan Yesus memberi kita perumpamaan tentang pohon ara. Pohon ara itu seperti apa, Romo? Ya, silahkan yang belum pernah lihat pohon ara mengunjungi kebunnya Paroki Redemptor Mundi. Ya. Para frater di sini sangat rajin berkebun. Dan salah satu pohon yang mereka tanam adalah pohon ara. Ya. Nanti silahkan dicek. Jadi kalau teman-teman ke RM itu tidak hanya lihat pisang, ya, tetapi juga lihat pohon-pohon yang bagus lainnya seperti pohon ara. Ya, orang-orang senang ke Paroki RM karena selain romonya ya ganteng-ganteng, tapi juga ada wisata petik buah pisang. Iya. Jadi kita nggak kalah sama petik buah stroberi di Malang atau di Bandung ya. Puji Tuhan. Jadi kembali ke pohon ara tadi ya. Pohon ara mensimbolkan bangsa Israel. Di mana pemilik kebun ini menunggu buah pertobatan yang tidak datang-datang. Dan dia sudah siap untuk menebang pohon ini karena tidak ada buahnya. Tapi sang penjaga kebun, Yesus, lambang dari Yesus bilang, tunggu dulu, beri kesempatan satu lagi. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membawa buah pertobatan. Ini pesan tidak hanya untuk Israel, tapi untuk kita semua. Mungkin kita berada pada masa 1 tahun terakhir ini. Masa 1 tahun bagi tumbuhan ara ini. Kesempatan bertobat masih ada dan kita gunakan sebaik-baiknya. Kesempatan untuk setia kembali kepada Tuhan, kesempatan untuk mengikuti Ekaristi secara lebih rutin, berdoa secara lebih rajin, dan mengaku dosa juga secara lebih rutin. Waktunya masih ada, kita belum terlambat. Amin.